Ya, ada di dalam pembahasan tentang keistimewaan daripada kalimat la ilaha illallah. Nah, bahkan ya kalau kita dapatkan daripada ulama-ulama terdahulu, ya mereka sering menutup daripada kafaratul majlis atau menutup daripada majlisnya dengan mentalkinkan la ilaha illallah, yaitu perlu kita ittiba, perlu kita mengikut sebagaimana beliau-beliau telah mengamalkan kalimat itu. Kenapa? Ternyata keistimewaan daripada kalimat la ilaha illallah ya begitu besar. Ya maka di antaranya kemarin bahwasanya di dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya ketika orang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, maka dia dijamin akan masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana keikhlasan itu, yaitu dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya dengan dia membaca kalimat la ilaha illallah, kalimat tersebut dapat memberikan bekas kepada dirinya daripada menjaganya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan kita banyak berzikir, insyaallah Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk kita selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Nah, kemudian yang kelima, ya fi ba'dil athar, di dalam sebagian daripada riwayat, la tazalu la ilaha illallah tadfa'u an qailiha ya ma lam yu'thiru safqata dunyahum ala dinihim. Senantiasa kalimat la ilaha illallah jika dibaca oleh seseorang, maka kalimat tersebut akan menjadi benteng untuk yang baca. Ya, maka senantiasa tuh ketika orang baca la ilaha illallah, langsung itu la ilaha illallah, kalimat itu menjadi benteng untuk dirinya. Tapi selama orang yang bacanya itu lam yu'thiru, tidak mengutamakan, tidak mengistimewakan tentang urusan dunianya ketimbang akhiratnya atau ketimbang agamanya. Kan kita ini kadang-kadang ya berbeda orang-orang yang sudah betul tahu yang dikatakan agama ini adalah nomor satu. Ya, agama adalah nomor satu. Selain daripada agama nomor sekian. Tapi terkadang kita lebih memilih daripada dunia, dan agama kita gampang-gampangkan. Ya, agama kita enteng-entengkan, agama kita nomor sekiankan. Ya, itu udah ada di dalam pendidikan banyak daripada rumah tangga orang-orang yang dikatakan sebagai muslim. Mereka muslim, ya mereka orang yang dikatakan beragama Islam, tapi untuk urusan perkara agamanya kayaknya nggak penting-penting amat gitu. Ya, ini kan sungguh memprihatinkan. Sungguh memprihatinkan buat mereka. Mereka barangkali mengkursuskan anaknya, meleskan anaknya, menyekolahkan anaknya, mementingkan anaknya dalam perkara urusan dunia, agar dia anaknya ini bisa dilihat sukses daripada kacamata dunianya. Nah, orang yang mementingkan daripada dunianya ketimbang agamanya, ya maka kan agama ini dulu, agama yang dikatakan pondasi nih. Ya, bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana kita mendidik keluarga kita untuk perkara urusan agama nomor satu. Yang pertama-tama, yang mula-mula itu adalah agama. Nah, tapi ketika orang membaca kalimat la ilaha illallah, selagi dia nggak mementingkan, mengutamakan daripada dunianya ketimbang agamanya, maka itu kalimat la ilaha illallah akan menjadi penjaga ya untuk dirinya. Menjaga dari apa? Menjaga dari segala keburukan. Jadi orang kalau mau melindungi dirinya, membentengi dirinya dari segala hal-hal yang dia takutkan, dari hal-hal segala yang dia ngerikan, dari hal segala yang memang mengkhawatirkan dirinya, baca aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau seorang itu baca kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya dia lebih mengutamakan, mengistimewakan agamanya ketimbang daripada dunianya, maka itu akan bermanfaat untuk benteng terhadap dirinya dari segala hal yang dia takutkan. Tapi di sini dikatakan faida, ya yang namanya faida tuh kalau fa'alu dzalika,
wa qaluha qalallahu kadzabtum lastum biha shadiqin. Tapi kalau sebaliknya, ini orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ntar besok isinya apa, ntar kuenya apa aja, kan begitu. Ya sambil baca la ilaha illallah tuh, sambil la ilaha illallah mikirin, wah baunya sih bau ayam bakar nih, tuh kan begitu. Baca la ilaha illallah di tempat tahlil tuh, kan begitu kan, walau kelihatan dah, oh ya kelihatan banget. Makanya ngebroyok tuh kalau lagi tahlil, ayo. Oh, coba kalau ngaji, lu duluan dah. Entar gue di belakang aja dah. Kau coba kalau ngaji, begitu kan. Giliran, udah tahlilnya dah nomor 1 dah. Itu di pikirannya berarti kan dunia. Makan kan dunia. Dia nggak mementingkan agamanya. Padahal kan kalau dia mau zikir, wah ini zikir biar nggak dikasih makan, biar nggak dikasih kopi. Saya mau ini zikir, kan begitu. Tapi kan, padahal kan kalau walaupun kita nggak pikir begitu, orang tuan rumah juga kan nggak kebangetan banget. Kita udah capek-capek nggak disediain air, pasti disediain lah. Tapi kan kalau seandainya kata kita lebih mementingkan daripada perkara dunia, ya di dalam ketika kita baca la ilaha illallah, nah ini orang yang mementingkan dunia, ketika dia membaca seperti itu, Allah yang jawab. Dijawab sama Allah tuh. Apa jawaban Allah? Kazabtum, kamu bohong. Kata Allah, kamu dusta, ya lastum biha shadiqin, bukan kamu tidak jujur. Kamu bukan orang yang jujur. Kenapa? Karena kamu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan kan yang disembah, Tuhan kan yang diutamakan, Tuhan itu yang segala-galanya dalam kehidupan kita. Kenapa kita masih berpikir tentang dunia? Tuh. Nah, ini kan berarti kita mesti berlatih. Ya, ini susah nih, sulit. Kehidupan model kayak macam kita orang yang udah kayaknya bergantung banget. Kita nih udah kecanduan sama dunia. Ya seperti orang yang udah kecanduan dengan narkoba, seperti orang yang udah kecanduan dengan maksiat, yang dia nggak bisa menjalani hidupnya ini kecuali dengan melakukan perbuatan dosa itu. Nah, begitupun kita sebenarnya. Ya kita nggak narkoba, tapi dunia ini kayaknya kita udah bergantung banget. Kayaknya kalau nggak ada dunia, wah ya mungkin nggak bisa kita hidup. Kan banyak orang yang udah, wah kayaknya sono kanan kiri depan belakang mentok, udah mati aja kalau begini dah. Oh ya dia pikir mati selesai. Berarti kan anggapan dia nggak ada dunia selesai. Dia nggak berpikir bagaimana ketika para sahabat itu hijrah diajak sama Nabi. Jangankan harta, keluarga pun mereka berpisah. Keluarga mereka berpisah ketika untuk mengutamakan agama, mengikut kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perjuangan para sahabat. Kita nih yang udah tinggal enaknya doang, tapi kok masih mementingkan dunia, yang padahal dunia ini dikatakan bahwasanya adalah reruntuhan. Dunia ini adalah reruntuhan. Maka kalau di dalam ilmu astronomi atau ilmu yang dikatakan orang-orang yang bisa mengetahui tentang keadaan ya bumi dan planet-planet lainnya, kan dikatakan bumi ini adalah pecahan yang dahulunya berapa juta tahun terjadi ya ledakan yang sehingga bumi ini menjadi runtuhan tuh. Jadi yang tadinya satu planet besar itu menurut pandangan pengamatan mereka dalam ilmu logika mereka, penelitian mereka bisa menyimpulkan bahwasanya bumi ini yang kita tinggal dan ini adalah dunia adalah bagian daripada pecahan dari suatu planet yang sangat besar. Bisa paham? Jadi maka ketika kita ada hidup di dunia ini dan kita mementingkan dunia, berarti kita mengutamakan reruntuhan, dan reruntuhan ini sangat luar biasa. Ya maka ada di dalam sebuah riwayat yang mengatakan segala sumber dari malapetaka itu adalah cinta kepada dunia. Kenapa? Ya ada dalam sebuah riwayat yang waktu Nabi kita Muhammad SAW sedang bercerita. Ya, di dalam suatu ketika Nabi bercerita di hadapan para sahabat, pas ceritanya itu sungguh mengena, ceritanya itu sungguh mengharukan, sehingga seluruh para sahabat menyucurkan air mata. Nangis semua sahabat, ilah kecuali Usamah bin Zaid. Ya, Sayyidina Usamah bin Zaid, kecuali Sayyidina Usamah bin Zaid sahabat Nabi yang enggak sama sekali keluar air mata. Dan akhirnya sahabat ini
mengadu kepada Nabi yang bahwasanya dia ini sudah terlalu keras hatinya sehingga tidak bisa mengeluarkan air mata sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya Nabi memegang dadanya Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu dan mengatakan bahwasanya idhab aduwallah, pergilah wahai musuhnya Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam hatinya Sayyidina Usamah bin Zaid. Enggak lama Nabi berkata seperti itu, langsung dari matanya Usamah bin Zaid langsung bercucuran air mata. Kenapa? Itu dia. Dikatakan bahwasanya ketika saat Nabi cerita, Sayyidina Usamah bin Zaid masih keras hatinya. Maka dikatakan penyebab daripada orang yang sulit untuk bisa terenyuh dalam agama ini, menangis, itu karena kerasnya hati. Nah, kerasnya hati ini disebabkan oleh apa sih? Karena begitu banyaknya maksiat. Jadi kerasnya hati disebabkan karena banyaknya maksiat. Nah, maksiat ini kenapa sumber daripada maksiat? Maksiat ini adalah sumbernya dikatakan bahwasanya ketika orang merasa hidupnya ini panjang angan-angannya. Panjang angan-angan itu adalah sebagai sumber malapetaka. Dia merasa kehidupan ini akan dia rancang sehebatnya dirinya. Begitu dia punya rancangannya luar biasa. Panjang angan-angan. Padahal segala sesuatu yang harus dia ingat adalah kematian. Lupa kematian. Orang yang dikatakan bahwa kerasnya hati karena banyak maksiat. Banyak maksiat ini karena lupa akan kematian. Nah, lupa akan kematian karena panjang angan-angan. Dia rasa hidupnya mungkin 1000 tahun lagi. Dia mungkin merasa hidupnya akan 100 tahun lagi. Dia mungkin merasa hidupnya akan 50 tahun lagi. Padahal besok habis kontraknya. Maka inilah yang menjadikan orang panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan ini kenapa? Karena terlalu cintanya dengan dunia. Maka cinta kepada dunia adalah sumber sebagai malapetaka. Nah, maka orang yang membaca la ilaha illallah tapi punya kecintaan dengan dunia, Allah yang katakan kazabtum, kamu bohong. Lastum shadiqin, kamu lastum biha shadiqin, kamu dengan kalimat la ilaha illallah tidak jujur. Kalau kamu memang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Allah harus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Nah, maka inilah yang harus kita latih di dalam kehidupan kita, yang bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini bisa menjadi benteng penjaga dalam kehidupan kita. Nah, maka apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, rasa takut, rasa khawatir, rasa hal-hal yang menjadikan kita gelisah, maka zikirlah la ilaha illallah.